Oke, daon nih. You didn't have to cut me off. Say that I can never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so up. Yeah, so long. How did friends got you? Change your number. Guess I need that more. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Lepaskan saya! Eh, kamu! Lepaskan saya! Saya ketua Lanun di lautan ni! Oh, okey. Ini bukan lautan, ha? 2,000 years later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. A few moments later. Just then, later. End of flashback. Halo Dea, halo. Gimana kabarnya hari ini? Sangat melelahkan, sangat melelahkan. Kelihatan ya dari raut wajahnya agak capek. Ada masalah apa? Saya setiap hari hampir merasa sangat emosional, selalu merasa sedih. Tapi saya tidak tahu sedihnya kenapa. Kenapa? Nggak tahu kenapa bisa sedih. Iya. Tapi kamu merasa hari-hari kamu cukup menyedihkan, cukup melelahkan. Iya. Adakah hal lain yang menurut kamu tuh mengganggu kehidupan kamu? Tidak ada yang mengganggu, itulah saya bingung. Tidak mungkin tidak ada yang mengganggu kan? Menurut kamu apa sih yang paling melelahkan? Overthinking. Kenapa biasanya overthinking? Saya tidak tahu, biasanya saya melihat dari segala sisi, itu mengambil yang sisi positifnya terlebih dahulu. Tapi akhir-akhir ini saya lebih banyak overthinking, mungkin karena saya takut ke depannya bagaimana. Saya kan habis kuliah ini kan kita tahu mencari kerja kan susah, sangat sulit. Jadi saya berpikir gimana caranya biar bisa dapat pekerjaan yang layak untuk saya, juga dapat membagikan keluarga saya. Saya ingin keluarga saya ini bahagia. Melihat saya kan anak pertama kan, perempuan pula. Jadi saya merasa beban saya itu cukup besar. Mbak, saya anak pertama dan perempuan, jadi sebagai anak pertama kan biasanya orang sebagai sokongan. Kalau anak pertamanya bisa sukses, nanti adik-adiknya bakalan ngikut, saudara-saudaranya bakal ngikut melihat ke kita yang paling tertua. Oke, jadi kamu di sini ngerasa karena kamu anak pertama, kamu merasa punya tekanan untuk menjadi lebih sempurna, biar yang lain tuh bisa ikut sempurna gitu. Benar. Dan yang kamu khawatir nanti ke depannya kamu akan jadi apa? Iya. Terus kamu kuliah? Iya, saya kuliah sambil kerja juga. Jadi saya sangat akhir-akhir ini ditambah dengan overthinking. Kalau kuliah itu biasanya jadwalnya gimana? Bukan sedih tiba-tiba. Jadwalnya kuliahnya gimana? Jadwal kuliahnya padat. Ada yang kuliah beberapa dosen itu kan beda-beda ya karakternya. Ada satu dosen itu pas UAS, dia tidak menerima lebar ujian saya. Dia bilang kamu ngulang aja besok. Cuman saya memikirkan nilai itu bukan jadi acuan saya ke depannya sukses atau tidak. Jadi saya tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Namun saya merasa agak malu karena beliau ini mengatakannya di depan
teman-teman sekelas. Jadi kamu merasa tertekan dengan hal itu? Iya. Sangat malu dengan hal itu? Tapi saya mengakui itu salah saya juga. Terus kamu merasa dari situ kamu cukup merasa stres, kamu cukup merasa down. Terus bagaimana dengan pekerjaan kamu? Kalau untuk pekerjaan, untungnya saya bisa beradaptasi dengan masalah-masalah saya belakangkan. Untuk pekerjaan kan kita, karena saya harus bertemu banyak orang juga, jadi saya harus mengatur ekspresi saya, raut wajah saya yang sedih itu gimana caranya saya harus hilangkan. Jadi tapi untungnya saya bisa melakukan hal tersebut. Kalau masalah pekerjaan dan kuliah itu disatukan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan? Disatukan begini. Saat satu sisi kamu harus bekerja, di satu sisi juga kamu harus kuliah. Maksudnya bersamaan. Untungnya bos dari kerja ini dia mengedepankan para karyawannya untuk memfokuskan kuliah mereka. Jadi pas kita ada tugas mendadak nih dari kampus, jadi si bos ini bakal bilang ya utamakan kuliah dulu, jadi jangan pikirkan kerja. Jadi kamu merasa nyaman dengan pekerjaan? Nyaman, Tidak merasa tertekan dengan pekerjaan? tertekan tidak, cuman melelahkan, tapi itu kan hal yang wajar. Lelah karena habis kuliah harus langsung kerja Iya lagi. benar. Dan juga kan waktu saya untuk bermain sama teman-teman juga berkurang, jadi saya merasa banyak sendiri. Teman-teman itu kadang merasa teman-teman saya merasa kadang saya ini sangat sibuk untuk diajak kemana pun, jadi mereka bisa mengerti hal tersebut. Apa sih yang kamu harapin dari hal yang kamu lakukan saat ini? Dari pekerjaan, dari kuliah? Saya harap kedepannya dengan pengalaman-pengalaman yang udah saya lalui, dari kerja yang saya awali bersama dengan kuliah ini, kedepannya saya harap bisa dapat pekerjaan lebih dari ini. Kemudian mungkin saya bisa membuat suatu lapangan pekerjaan untuk banyak orang juga. Oke. Nah, kamu jurusan apa? Kuliah? Ilmu hukum. Ilmu hukum. Kedepannya dari ilmu hukum tadi, kamu mau kemana? Nah itu, saya merasa saya salah ambil jurusan ketika saya di semester 5 ini. Kenapa? Karena ternyata, sedikit cerita mengulang kenapa saya ngambil hukum ini. Itu pas di SMA kan ada SN tuh ya, saya masuk SN. Nah untuk penjurusan ini saya milih antara pilihan harus 3 kan, 3 atau 2 itu kemarin saya lupa. Namun saya milih yang pilihan pertamanya itu psikolog, kalau nggak salah psikolog, yang keduanya hukum. Kebalik ya, saya lupa, tapi pokoknya saya ngambil antara 2 ini, tapi yang lulusnya nih hukum. Kenapa pilihan pertama kan psikolog nih? Kenapa milih psikolog awalnya? Sambil rawat jalan. Sambil rawat jalan. Karena kamu merasa banyak tekanan. Iya. Namun saya merasa saya punya potensi di psikolog, karena saya nggak tahu ya, mungkin semua orang punya hal ini, cuman saya lebih suka melihat karakter orang. Misalnya dari mereka bicara, nanti dari misalnya cara mereka bertingkah laku, saya dapat mudah untuk menangkap karakter orang ini seperti ini, dia seperti ini. Terus orang-orang di sekitar saya lebih banyak mencurahkan cerita mereka ke saya, jadi saya merasa itu bidang yang cocok untuk saya. Namun di satu sisi kan rawat jalan yang saya bilang, saya tidak ada tempat untuk bercerita, jadi saya membutuhkan tempat bercerita. Tapi saya nggak bisa mengungkapkan di sekitar orang-orang yang saya kenal, karena saya merasa takut mereka terbebani. Kan biasanya orang yang banyak mendengar cerita seseorang itu mereka mengambil apa ya, misalnya mereka lagi sedih, pasti kita juga ikut merasakan hal yang sama. Jadi saya tidak ingin orang-orang sekitar di dekat saya seperti itu. Jadi kamu memilih untuk memendam Iya, semua tekanan, semua hal. semua perasaan. Ada nggak pernah kamu mencoba untuk cerita ke orang tentang masalah kamu? Pernah, tapi cerita yang saya ungkapkan bertele-tele,
orang tidak dapat mengetahui inti dari cerita saya karena mungkin karena saya jarang bercerita, jadi hal tersebut mungkin mempengaruhi cara saya bercerita sama orang lain. Mungkin saya rasa orang lain nggak bakal paham apa yang saya cerita, jadi saya memilih untuk memendamnya saja. Sampai sekarang kamu nggak mencoba untuk mencari orang lain untuk bercerita, tempat ternyaman untuk bercerita? Tidak. Saya pernah ingin bercerita ke ibu saya tentang tekanan-tekanan saya alami, namun saya tidak ingin menambah beban pikiran ibu saya. Kenapa nggak coba untuk cerita? Karena kita kan perlu nih teman untuk bercerita. Apa sih yang bikin kamu tuh maju mundur untuk cerita ke ibu? Karena ibu saya kan punya banyak tekanan. Jadi hal tersebut saya tidak ingin cerita ke ibu saya. Kamu ingin meringankannya dengan cara tidak bercerita dan menahan semuanya sendiri. Kamu sanggup gak kalau menahan semuanya sendiri? Enggak. Kalau dapat kesempatan untuk cerita, kamu mau cerita ke siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Kalau dapat kesempatan untuk cerita ke ibu, ibu pengen banget dengar cerita kamu. Apa sih yang pengen kamu ceritain? Semua hal. Semua hal. Tapi gak mau cerita-cerita yang tekanan-tekanan saya alami. Saya tidak ingin bercerita ke ibu saya. Tidak ingin berbagi perasaan dengan ibu. Iya. Kenapa? Karena itu tadi, saya tidak ingin menambah beban ibu saya. Apa sih yang menurut kamu tuh beban paling berat? Menjadi tempat saya itu menjadi tempat orang untuk bersandar. Namun saya merasa orang-orang di sekitar saya, karena saya yang nggak bisa mengungkapkan perasaan saya kepada orang lain, jadi mungkin hal tersebut menjadi sulit untuk saya. Saya kesulitan sendiri. Dan kamu itu tekanannya. Iya. Ada nggak sih hal-hal yang terjadi baru-baru ini yang bikin kamu tuh merasa sangat-sangat sedih, sangat-sangat emosional? Ini bukan hal yang baru, sudah lama. Tapi sampai sekarang saya masih menemukan orang-orang di sekitar saya seperti itu. Saya takut dihianati, dibohongi. Bahkan teman-teman sekitar saya pun sering melakukan hal tersebut. Saya merasa mereka hanya entah saya yang merasa hal tersebut atau saya memang tahu, saya tidak tahu. Saya merasa orang-orang di sekitar saya itu hanya ingin mengambil keuntungan karena saya bisa dengan mudah mendengar cerita mereka, terus mereka dengan mudah meminta bantuan ke saya. Saya bakalan lakukan semua yang mereka butuh. Misalnya mereka minta bantu ke saya bakal bantu dengan cepat. Tapi kalau ketika saya meminta bantu ke orang lain, cenderung mereka tuh ogah-ogahan, nggak mau bantu. Makanya saya sulit untuk meminta bantuan ke orang lain. Saya pikir selagi saya bisa sendiri, saya bakal sendiri. Kejadian dikhianati apa yang menurut kamu tuh paling membekas? Untuk hal itu saya tidak ingin cerita dulu. Sering dibohongi juga sama teman, Orang terdekat, teman, dalam hal apa? keluarga juga sering dicemooh. Dalam hal apa? Dalam hal
Kalau seperti apa? Kamu tuh sering dicemooh kan? Apa yang sering mereka katakan? Apa yang bikin kamu tuh merasa kenapa kamu dicemooh saya? Mungkin mereka melihat saya dari keluarga yang sederhana, mungkin mereka melihat saya dari keluarga yang tidak mungkin bisa naik ke atas, melihat saya yang seperti itu. Terus juga kadang kerabat-kerabat terdekat pun ikut, bahkan saya pernah dikatakan kamu gak bakalan mungkin bisa sukses, kamu gak bakalan mungkin bisa kuliah, kamu bakalan gini-gini aja. Apa yang pengen kamu tunjukin ke mereka? Saya bisa menjadi orang yang lebih dari yang saya pikirkan. Apa yang ingin kamu tingkatkan? Skill saya dari sisi-sisi yang tadi itu, sebenarnya ada banyak hal yang nggak bisa saya ceritakan, tapi kalau saya masih bisa melihat potensi saya, bakat saya merasa saya memiliki bakat yang banyak. Saya merasa saya bisa mengambil sisi-sisi positif dari orang-orang yang beranggapan negatif. Misalnya kalau teman saya langsung ngejudge orang, langsung melihat orang ini jelek, ini gini, saya lebih bisa bikin teman saya ini melihat sisi positif dari orang yang melihat dia jelek. Terus saya merasa saya memiliki banyak bakat dalam banyak bidang, tapi saya belum bisa mengembangkan hal tersebut menjadi lebih baik lagi. Apa yang pengen kamu kembangin? Bakat-bakat saya. Bakat apa? Apa yang kamu merasa, oh ini kemampuan aku dan aku bisa untuk melakukan itu? Untuk sekarang saya tidak ingin membahas tentang bakat saya. Nanti di sini kamu merasa khawatir akan karir kamu ke depannya. Iya. Kamu merasa khawatir dengan bagaimana memuaskan diri kamu sendiri untuk menjadi orang yang luar biasa, bisa membanggakan orang tua terutama, ya. Dari permasalahan yang kamu hadapi, apa sih yang paling berat dan paling ingin kamu selesaikan? Masalah trauma masa lalu itu yang sangat ingin saya selesaikan, tapi sampai sekarang saya belum bisa menyelesaikan hal tersebut. Trauma dalam saya yang tidak ingin ceritain dulu. Kamu dari tadi banyak menyimpan, kamu masih merasa takut untuk bercerita. Kenapa? Kita itu kan perlu ya, kita perlu mengungkapkan apa yang kita inginkan ya. Kita perlu bercerita, kita perlu tempat bersandar apapun kondisi kita, karena sejatinya manusia itu membutuhkan orang lain. Dan kalau kamu emang gak bisa cerita ke orang terdekat, setidaknya kamu bercerita ke orang yang bisa kamu percaya, atau orang yang mungkin gak kamu kenali, ya. Kenapa kamu tidak mau bercerita? Banyak loh hal yang kamu simpan, banyak loh itu yang akan menjadi tekanan untuk diri kamu nantinya. Karena saya sampai sekarang belum menemukan orang yang tepat untuk bercerita. Termasuk cerita-cerita saya itu bisa jadi aib saya juga. Jadi saya tidak ingin mengungkapkan hal tersebut di sembarang orang. Saya belum menemukan orang-orang yang tepat, orang yang tepat untuk, bukan orang-orang, saya orang yang tepat untuk saya cerita hal ini. Kamu tidak ingin bercerita di saat ini? Tidak. Untuk hal yang beberapa tadi saya tidak ingin bercerita. Kenapa? Itu masih menyakiti sampai tidak bisa diungkapkan? Iya. Selalu menyakitkan apa? Dari skala 1 sampai 100 deh. Sampai 10 lah. Ya, sampai 10, 8. 8. Sangat menyakitkan. 8. Sangat menyakitkan. Sering mengganggu kehidupan kamu.
sering mengganggu tidur kamu? Tidak. Tidak. Pola kehidupan kamu, pola makan kamu, pola keseharian Sering. terganggu. Apa yang biasanya tiba-tiba membuat kamu terganggu? Kamu mengingatnya? Saya mengingat hal-hal yang tidak bisa saya ceritakan itu ketika saya sering overthinking, nanti pikiran saya kemana, nanti bakal mengingat hal tersebut. Jadi tidak datang tiba-tiba. Atau mungkin suatu keadaan yang memaksa saya untuk mengingat trauma tersebut, itu mungkin dapat menjadi men-trigger saya. Saat kamu overthinking, kapan sih kamu merasa overthinking biasanya? Saat malam hari. Malam hari, menjelang tidur. Ya, Apa yang biasanya tiba-tiba terpikirkan? itu saya tidak tahu. Tiba-tiba aja, Tiba-tiba. berpikiran negatif Mm-mm. dan itu mengganggu. Iya, Saat mengganggu, sangat mengganggu. kamu bisa tidur nggak setelah berpikir hal itu? Nah, justru setelah saya memikirkan hal-hal tersebut, saya panjang, saya tidak bisa tidur, kadang sampai jam 1, jam 2, jam 3, memikirkan hal tersebut berulang-ulang. Tapi setelah saya memikirkan hal tersebut, saya bisa tidur. Mungkin karena lelah untuk berpikiran overthinking secara terus-menerus, jadi saya bisa tidur. Namun tidur saya jadi terganggu. Tidak nyenyak? Sering mimpi buruk? Mimpi buruk tidak kadang. Terkadang. Oke. Tapi menurut kamu benar nggak sih kalau kamu overthinking tadi, kamu pikirin terus-menerus, terus akhirnya kamu tidurnya jadi lama? Benar nggak? Iya, tidur saya jadi lebih lama. Menurut kamu itu perlakuan yang baik apa enggak? Tidak. Tidak. Itu suatu kebiasaan yang seharusnya tidak boleh saya lakukan, tapi entah kenapa akhir-akhir ini saya merasa hal tersebut. Apa yang memicu? Kamu pengen nggak sih merubah kebiasaan itu? Yang anehnya, pas saya berada di sekitar orang yang nggak saya ketahui, saya bisa menjadi lebih produktif. Tapi berada di sekitar orang-orang yang saya kenal, saya ketahui, kadang saya bisa merasakan trigger dari trauma saya datang. Kenapa kamu nggak merasa nyaman kan dengan orang-orang terdekat? Bukan tidak merasa nyaman, tapi mungkin karena cerita-cerita yang saya ingin ceritakan ke mereka, tapi saya memilih untuk mendam, jadi tidak saya keluarkan. Jadi mungkin ketika berhadapan dengan orang yang saya kenal atau sesama yang saya ketahui, saya sering merasa tidak merasakan apa-apa, cuman saya lebih nyaman ketika diletakkan kepada orang-orang yang baru saya kenali. Apa yang membuat kamu merasa lebih nyaman di sekitar orang yang asing? Karena kalau di sekitar orang asing, mereka tidak akan mencela saya lebih banyak. Mereka kan belum tahu karakter saya gimana, jadi mereka pasti bakal memikir saya seperti apa adanya. Mereka belum tahu saya begini, begitu, dan segala macam. Saya merasa ketika saya berada di orang asing, saya merasa lebih bisa terbuka tiba-tiba dengan orang asing, karena saya merasa ketika bersama orang asing kan mereka bakalan pergi, jadi mereka nggak bakal saya lihat lagi. Jadi di sini kamu merasa kalau sama orang terdekat, mereka itu kemungkinan bisa mencela kamu karena mereka mengenali kamu. Karena mereka mengenali saya, terus saya takut aib saya dibongkar, diceritakan kemana-mana, makanya saya lebih memilih untuk memendam semua yang terjadi. Takut aib-aibnya dibongkar. Apakah sudah pernah ada yang membongkar sampai kamu merasa takut untuk bercerita lagi? Ada Ada. itu termasuk
termasuk salah satu yang Permasalahan apa? nah itu yang tadi tidak ingin saya Tentang trauma. ya. Kamu banyak memendam, Iya, tidak ingin bercerita. tidak ingin. Kita tuh perlu. Ada nggak sih hal yang pengen banget kamu ceritain? Pengen banget kamu tuh masih tahu ke orang kayak gitu. Ke orang tidak. Tidak ada, Enggak. tidak ada satupun yang membuat kamu tuh Karena saya tidak percaya orang-orang. kamu tidak ingin mencoba untuk mempercayai seseorang pun. Tidak. Kenapa? Saya yang sebenarnya ada saya mempercayai ibu saya. Cuman saya nggak bisa cerita ke ibu saya, takutnya malah membuat ibu saya makin tertekan melihat situasi saya, melihat situasi beliau yang begitu. Kamu di sini sendiri, kamu ngekos merantau di sini. Apa sih kekhawatiran kamu selama kamu di sini sendiri? Kekhawatiran tidak ada, saya merasa biasa saja. Tidak merasa ada ketakutan apapun di sini sendiri? Tidak. Tidak ada kekhawatiran tentang mungkin nanti terjadi apa-apa di sana atau terjadi apa-apa dengan diri saya? Tidak. Tidak ada. Tidak ada yang membuat kamu takut? Oke, kalau gitu kamu kan tadi merasa masuk hukum tadi itu tuh adalah kesalahan. Kenapa pada awalnya kamu memilih hukum? Saya tidak bilang kesalahan yang sangat salah. Iya. Seharusnya saya nggak ngambil ini, seharusnya saya ngambil yang ini aja, seharusnya nggak sampai seperti itu. Cuman saya merasa setelah saya menjalani perkuliahan hukum, terus sudah melihat saya sendiri di dalam jurusan tersebut bagaimana, saya merasa salah mengambil jurusan ini ketika saya merasa melihat diri saya yang masih condong, sepertinya saya masih cocoknya di jurusan psikologi ini. Kemudian kalau di jurusan hukum itu saya tidak, setelah saya menjalaninya selama 5 semester ini, awalnya pas semester awal saya merasa saya cocok lah ini. Cuman pas di semester 4 sama 5 ini saya merasa saya mungkin berada di jalan yang salah, mengambil jurusan yang bukan salah ya, yang kurang tepat untuk saya. Saya lebih cocoknya di jurusan yang ini. Cuman saya memikir lagi, kalau seandainya memang nggak tepat untuk saya, kenapa saya lulusnya yang di jurusan ini? Saya memikirkan kembali, mungkin saya harus menjalaninya lebih dalam lagi, mungkin saya akan menemukan kecocokan pada jurusan ini. Kenapa kamu tiba-tiba merasa ini bukan jurusan kamu? Kenapa merasa, kan kamu merasa nih hukum ini sepertinya salah. Kamu merasa seketika kamu bingung gitu kan di tengah jalan. Itu kenapa kamu bisa? Nah, itu berkaitan dengan ketakutan saya dengan pekerjaan ke depannya. Saya melihat lagi, memang benar prospek pekerjaan yang di jurusan hukum kan bisa mengarah kemana saja, bisa mengambil prospek yang lebih besar kalau di hukum. Cuman saya lihat lagi kata-kata cutting saya, kata apa kalau mau tes ini gini, ujung-ujungnya banyak yang menerima, banyak yang punya duit, banyak yang menerima orang-orang yang punya relasi atau orang dalam. Jadi saya merasa ketika saya lulus nanti saya ingin menjadi ini nih. Cuman mereka lebih udah ada orang yang duluan yang dipastikan bakalan masuk ke pekerjaan ini karena dia udah ada orang dalam, karena dia udah ada dia bisa bayar orang yang bekerja di sana. Jadi saya merasa sulitnya di sana. Kamu merasa takut nanti kamu tidak punya kesempatan. Ya, kesempatan karena orang-orang yang seperti ini tadi. Itu overthinking, salah satu overthinking yang saya pikirkan.
Kalau gitu apa sih upaya yang kamu lakukan untuk membuat kamu yakin kalau masa depan kamu itu bisa lebih baik? Ada nggak upaya yang kamu lakukan, terutama di jurusan kamu sekarang kan di hukum, upaya apa yang kamu lakuin biar kamu tuh bisa nanti ke depannya kamu dapat kesempatan untuk meraih kesuksesan? Karena dari awal saya mikirnya udah salah, bukan salah, saya lebih bisa di jurusan yang satunya kan, cuman lulusnya di sini, saya mungkin takdir saya di sini. Terus kalau saya mungkin udah lulus, saya coba ikut tes kejaksaan di kejaksaan atau yang mengarah ke jurusan saya pikir mungkin ada jalan untuk saya, mungkin ada hal lain, mungkin saya bisa diterima di tes ini. Cuman karena orang yang seperti tadi itu, saya merasa agak memberikan saya agak gimana gitu. Soalnya kan orang-orang yang tadi itu pasti bakalan bisa lebih masuk ke kerjaan tersebut. Tekanan apa sih selama kuliah ini yang buat kamu tuh merasa cukup stres gitu? Karena kuliah tidak ada, biasa saja. Tidak ada kamu merasa tekanan dari dosen atau dari teman atau dari tugas? Enggak, sejauh ini itu biasa saja. Oke, berarti yang kamu khawatirkan dalam perkuliahan ini hanya bagaimana kamu ke depannya. Ya, bagaimana setelah lulus, bagaimana saya ke depannya. Yang menjadi semangat saya di kampus, Ada penyemangat di kampus. Itu mungkin jadi salah satu saya bisa bertahan. Bukan dia, bukan dia salah satunya, masih ada yang lainnya, cuman dia salah satunya. Siapa? Ada seseorang. Saya merasa tertarik dengan seorang cowok yang yang awalnya pas maba baru masuk nih ya, pas PKKMB fakultas. Nah itu saya ketemu dia, cuman saya merasanya orang macam bencong gitu loh, karena dia kulitnya putih. Terus karena saya merasa dia macam bencong tuh karena dia kayak pakai lip balm gitu nah seperti memakai lip balm, terus kayak pergerakan kayak orang kayak cewek gitu, kayak kayak ini, tau gak nak? Saya awalnya mengira seperti itu. Awalnya saya tidak tertarik, cuman saya tertarik karena ini orang macam agak talent dikit. Talent. Maksudnya Macam kayak cewek gitu. Nah, saya kayak bencong gitu, bahwa saya mengira begitu. Terus pas setelah PKKMB, setelah mengikuti perkuliahan, saya sering ketemu dia secara tiba-tiba. Kadang pertemuan nggak diduga, mungkin saya mikir awalnya karena kampus saya sama, mungkin ketemu dia terus. Cuma kan memang kampus saya sama, yang lainnya kan ketemu juga kan, nggak, tapi pertemuannya itu rasanya biasa aja, nggak ada yang nggak secara terduga, nggak tiba-tiba juga bertemu sama orang-orang yang di sekitar saya yang gimana. Cuman satu orang yang tadi ini, dia membuat saya pertemuan dengan dia itu kayak beda sendiri, kayak saya ke kantin, ke pasar sama dia, jalan gitu. Saya sering ketemunya di kantin, di jalannya, bukan di kantin, yang di jalan ke kantin. Terus kadang ke kelas, tiba-tiba dia lewat. Cuman kan aneh kan, saya memperhatikan dia terus, padahal ada banyak yang lain loh. Sedangkan saya kan lihat dia ini kan macam bencong, macam apa, kenapa saya tertarik sama orang seperti itu kan. Nah, terus adalah satu setelah banyak pertemuan tak terduga yang saya merasa kok ketemu terus sama Niana, orang. Tapi tiba-tiba saya belum muncul rasa saya senang sama dia, belum.
rasa saya senang sama dia itu muncul ketika pas dia itu ikut turnamen basket. Nah, saya salah satu yang ada di sana juga. Oh, ngeliat dia, oh ini bukannya nih anak yang sering papasan, sering gimana gitu. Terus saya lihat, oh ini anak basket juga ternyata. Jadi saya merasa tertarik awalnya dengan hal tersebut. Terus saya perhatikan lagi baik-baik wajahnya gimana. Kayaknya saya ngerasa nih ini bukan bencong, saya ngerasa ini bukan agak nyeleneh, bukan. Ternyata itu pikiran awal saya yang saya pertama kali ketemu dia saya berpikir seperti itu. Cuman pas di ini saya ngerasa oh yakin ini bukan lah, ini bukan kayaknya. Dengar suaranya dia ngomong sama kawan-kawannya dia lagi main basket itu, suaranya cowok ternyata, bukan suara orang yang agak bencong. Kan tahu ada suara orang yang agak bencong gitu kan. Oh ternyata ini juga apalah, aman lah. Sejak saat itu saya merasa tertarik dengan dia, tapi hanya sekedar tertarik, bukan rasa suka-suka sama itu tidak. Tertarik, saya nggak tahu lah ya, kayak tertarik tak suka nggak tahu lah. Pernah nyoba ngobrol nggak sama dia? Cerita yang lucu pas turnamen itu, dia dulu aja ngajak ngobrol. Cuman dia ngajak ngobrolnya karena teman dia, bukan karena dia memang mau ngobrol sama saya, bukan karena temannya yang nyuruh buat minta foto. Jadi awalnya ngajak Iya. foto, tapi untuk kawan bukan untuk dia. Iya, saya awalnya kaget, entah untuk dia bilang gini, boleh ini dak foto dak, gitu kan. Dia ngajak foto, boleh, bukan boleh. Terus dia bilang tapi bukan saya foto, teman saya Nina. Itu rasa saya bukan dia yang ngajak foto, kawannya ternyata. Cuman pas apa yang kejadian itu karena ada kakak saya yang dia ngajak saya untuk pergi bentar. Nah dia ini cepatlah agak lah dia bilang dia mau ke toilet, jadi saya dulu ini nih, jadi saya nggak jadi foto sama temannya ini gitu. Terus dah yang apa ini ternyata saya ceritalah ke teman saya nih. Nah kalau untuk hal-hal seperti ini saya terbuka untuk cerita ke siapapun, karena ini kan bukan suatu hal yang dapat membebankan kan, bukan suatu hal yang sedih, bukan yang sesuatu hal yang bisa dapat menjadi apa ya, misalnya menjadi seseorang tuh jadi sedih gimana, tidak. Ini kan suatu hal yang biasa menurut saya, jadi saya terbuka dan santai untuk bercerita hal seperti ini. Saya bercerita ke teman saya. Nah, jadi teman saya ini ternyata ini sepupuan sama si cowok ini. Tahu lah aku nih si cowok ini. Nah, dia kasih tahu lah emaknya, bapaknya. Jadi stalking dia lewat situ lah awalnya. Kayaknya terasa suka, entah tertarik, entah gimana itu. Waktu dia ngajak foto tapi ternyata bukan dia, kecewa gak? Kecewa rasanya? Kecewa, sedikit kecewa, cuman rasanya senang karena dia ngomong ke kita langsung. Sekarang masih ada nggak interaksi dengan dia? Nah terakhir pas UAS kemarin, saya sebenarnya masih banyak cerita-cerita yang sama dia, cuman untuk barunya ini pas UAS selesai UAS kemarin ini, hari apa ya sama dia? Hari Kamis, UAS Viktimologi sama dia. Nah, si budaknya ini keluar duluan nih, dia udah selesai duluan. Diriku pun keluar juga. Terus pas di pendopo dekat parkiran, dia ini sama temannya, dia minta tolong ke temannya ini panggil apa? Dia manggil ada, deh tolong sini bentar. Nah, itu dia bilang ke temannya nih, tanya ada koin enggak? Ada koin enggak? Enggak ada, setelah 200 katanya tuh, kata temannya nih. Tuh kata si cowoknya juga, iya 100 200 koin-koin inilah katanya.
saya emang ngerasa nggak ada koin dulu kan, nggak ada punya koin waktu itu kan, jadi nggak ada, saya bilang gitu kan, nggak ada koin untuk apa kok aneh kalian tuh. Ada lah kawan-kawan di sebelah tuh ada nggak, kebetulan saya kan sama teman-teman saya juga yang lain yang baru selesai UAS, tanyalah orang-orang juga ada koin nggak gini. Tapi itu hal yang biasa sebenarnya, cuman saya merasa senang, Merasa sangat senang, sangat senang, sangat bahagia. sangat bahagia. Cuman perkara koin. Iya. Ada lagi nggak hal bahagia yang menurut kamu tuh sama bahagia dengan hal tadi? Ada pas kecil, Apa? kayak pas ulang tahun diberikan kado sama ibu sama aku, itu kan satu hal yang membahagiakan juga. Jadi menurut kamu hal seperti memberi kado nih sama dengan bahagianya tiba-tiba dia minta koin. Kamu yakin itu hanya ketertarikan? Iya. Iya. Saya yakin itu hanya ketertarikan saja, mungkin karena dia seperti tipe saya, cuma kalau dilihat tipe saya bukan seperti itu, tapi hampir mendekati. Yakin hanya ketertarikan di saat kamu bahkan menyamakan rasa bahagianya dia itu sama seperti bahagianya kamu dikasih kado sama orang tua. Bukankah kado dari orang tua tuh sangat spesial, sedangkan dia cuma minta koinnya tapi kamu menyamakan bahagianya dengan hal itu. Ya sepertinya lebih dari ketertarikan, saya tidak tahu. Tidak, saya rasa itu hanya ketertarikan. Kamu tidak mencoba untuk mendekati? Tidak, karena dia sudah ada pacarnya, jadi saya hanya sekedar membatasi Karena dia sudah punya pacar. jadi gitu. Si cowok ini mungkin saya nggak tahu tuh, saya hanya tertarik atau saya memang ada rasa, saya nggak tahu. Mungkin untuk Anda sendiri ada nggak pengalaman yang sama kayak saya? Pengalaman dalam hal ketertarikan ya berarti? Iya. Ada, pastinya ada. Apalagi kita wanita kan, kita sering tiba-tiba tertarik kan, pastinya ada ketertarikan terhadap seseorang. Apa yang pengen kamu tahu? Ngerasa nggak kalau kadang ya kita nih sama cowok-cowok yang lain tuh rasanya ilfeel, nggak ilfeel. Kadang kita suka sama dia, cuman kita tuh merasa cepat ilfeelnya gitu loh, ngerasa cepat itu. Cuman karena si cowok yang satu ini, yang saya tertarik, saya bilang tertarik ini, ada beberapa hal yang mungkin seharusnya saya ilfeel, cuma saya nggak ilfeel. Apa contohnya? Kayak si cowok ini kan sama ceweknya itu, saya ngeliat video apa ya, kayak dia bermesraan kayak jadi saya ngerasa seharusnya saya ilfeel, saya ngerasa ih kenapa ada cowok model macam ini, tapi saya ngerasa tidak apa-apa dia, kalau dia ini tidak apa-apa lah, Tidak ada masalah. Ada lain? ada lagi beberapa kayak dia ke kampus pakai sendal, tau gak sih ke sendal kayak apa sih namanya yang tinggi, sendal tinggi tapi ada talinya belakang gitu warna putih, terus dia tuh kayak rodok gitu, cuman yang tingginya dia pakai itu. Seharusnya saya ilfeel, cuman tidak ilfeel. Kan kalau cowok pakai sendal yang kayak itu macam ini gak sih? Nah cuman saya tidak ilfeel lagi, Diam aja gitu. dia ngerasa cocoknya sama dia. Ada lagi nggak? Apa lagi ya? Itu dulu, kayaknya itu dulu lah. Kayaknya masih ada, cuman tidak tahu. Jadi dari cerita-cerita yang tadi, saya rasa kehidupan saya ini nggak seram-seram sekali. Saya ngerasa karena ada kejadian-kejadian hal yang saya tertarikan tersebut, saya ngerasa lebih
ada sisi manisnya juga kehidupan ini. Saya ngerasa lebih bisa ada semangat kalau ada hal-hal seperti ini. Cuman kan saya adanya ada satu nih yang membuat saya kehidupannya lebih gimana gitu ya, lebih manis, merasa lebih hidup. Sedangkan yang lainnya yang selain dari satu ini, saya ngerasa banyak tekannya juga, banyak gimananya. Mungkin dari masalah saya alami, dari saya nggak bisa mengungkapkan banyak hal dari diri saya, banyak hal dari sisi saya yang belum menemukan seseorang yang cocok untuk saya cerita. Gimana untuk respon Anda kalau saya ingin lebih hidup saya lebih berwarna, lebih enjoy life, lebih biasa saja, tidak ada ketegangan, tidak ada ketertutupan, saya bisa terbuka. Cuman dari sisi saya yang lebih terbuka ini, saya masih ingin menutup aib saya. Oke. Apa sih yang pengen kamu ubah dulu? Yang kamu pengen banget dirubah dulu? Saya ingin rubah beberapa kebiasaan buruk saya seperti overthinking tadi ini. Mungkin saya bisa alihkan untuk meningkatkan kemampuan saya. Saya kan merasa saya punya kemampuan yang lebih, seperti saya lebih suka belajar hal yang baru secara acak. Tapi saya karena suka belajar yang acak-acak gitu ya, saya ngerasa nggak terstruktur, nggak ada prosedurnya, nggak ngerasa tersusun dan tertata. Mungkin karena itu saya ngerasa susah untuk fokus dalam satu hal. Oke. Ada nggak sebelumnya upaya yang udah kamu lakuin untuk mengurangi overthinkingnya, atau belum ada usahanya? Udah ada. Apakah itu berfungsi, berpengaruh? Berpengaruh sebentar, palingan semenitan, nanti overthinkingnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Nah, lucunya saya cari di TikTok suara-suara frekuensi penenang. Saya coba itu kan, dengar frekuensi penenang itu, saya rasa itu berfungsi. Seketika yang saya pikirkan tuh kayak damai, hilang. Tapi setelah saya mematikan frekuensi itu, terus lanjut scroll yang lain, terus saya melakukan lain, nanti overthinkingnya datang lagi. Oke. Berarti hal yang bisa kamu lakuin nih, kan kamu udah pernah mencoba dan itu menurut kamu berhasil. Coba kamu ulang lagi hal itu lagi. Saat kamu merasa udah waktunya tidur nih, kamu mulai berpikir hal-hal yang negatif, mulai overthinking, cobalah kamu untuk memutar lagi hal yang membuat kamu merasa tenang. Apa sih yang membuat kamu merasa nyaman? Apa kegiatan yang bisa membuat kamu tuh menghilangkan overthinking kamu? Coba kamu lakuin hal itu, biar overthinking kamu tadi itu tuh nggak berulang kali datang dan membuat kamu tuh terganggu tidurnya. Bisa dengan, kalau kamu bilang tadi, dengan frekuensi kan, suara frekuensi, atau mungkin bisa juga coba dengan lagu-lagu yang menenangkan. Jadi sebelum tidur tuh mungkin bisa putar lagu, atau mungkin bisa kamu coba dengan lilin terapi. Karena aroma itu tuh seringkali membuat kita tuh merasa tenang kan, kita bisa lebih sejuk, kita merasa lebih nyaman, dan tidur pun bisa berasa lebih nyenyak kan. Nah, itu mungkin bisa kamu coba. Terus kayak tadi kamu masalah yang paling sulit untuk kamu tangani itu sepertinya adalah mencari teman untuk bercerita, benar? Dan pengen nggak kamu ada tempat untuk mencurahkan? Ada nggak ke siapapun itu, benda mati ataupun ke orang hidup? saya mencurahkan ke diri saya. Sendiri. Karena tempat yang saya percaya untuk saat ini diri saya sendiri. Jadi kadang saya bercerita ke diri saya sendiri, terus feedbacknya dari saya sendiri, bukan dari orang sendiri. Mau nggak kamu coba untuk membuat jurnal
sudah pernah saya Sudah? lakukan. Cuman karena saya tergolong lebih tertarik dengan energi yang acak, kadang suka ini, kadang saya ingin pelajari ini. Jadi di hari ini kadang saya bikin setengah, habis itu besoknya seharusnya saya ulang lagi kan, gimana hari ini, gimana gini. Saya tutup, saya nggak cerita di diary saya. Kemudian kadang habis minggu baru saya ingat saya ingin nulis. Bila saya teringat saya baru ngisi diary. Coba kamu mulai lagi kegiatan yang sudah kamu lakukan itu, karena di sini kamu tuh tetap butuh teman bercerita. Setidaknya berceritalah dengan diarymu. Tuliskan setidaknya 1 hari itu apa sih yang saya lakukan hari ini, di setiap malam atau pagi, apa yang akan saya lakukan pagi ini, apa yang terjadi kemarin, apa yang terjadi hari ini, siang ini, sore ini. Coba kamu untuk memulai lagi, bikin diary lagi, bikin jurnal lagi, ceritakan, lampiaskan emosi yang ada itu ke catatan. Karena di situ juga kamu bisa meluapkan nih, apa sih yang mengganggu pikiran aku hari ini, apa sih yang bikin aku stres hari ini, itu tuh kamu luapkan di sana. Itu akan buat kamu merasa lebih tenang. Dan jadi coba mulai sekarang kamu bangun diary lagi, kamu catat setiap hari atau malam sebelum kamu tidur, kamu ceritakan tentang hari-hari kamu. Lalu sebelum tidur, hal yang bisa kamu lakukan biar tidur kamu tenang, dari kamu cerita menuliskan tadi cerita itu secara nggak langsung emosi kamu tuh kan keluar kan, emosi kamu keluar dan kamu akan bisa merasa lebih tenang. Di situ juga bisa membantu kamu untuk tidur mungkin lebih nyenyak, lebih nyaman, dan itu akan membuat kamu merasa lebih plong. Oh iya, kadang saya juga curhat karena nggak ada orang yang saya curhat ke ChatGPT. Ya, soalnya kan dia memberikan feedback ke saya, karena saya berikan perintahnya gini, kamu nanti responnya kayak gini ya. Itu kadang bisa membantu saya lebih terbantu. Kadang itu saya lakukan. Cuman karena saya ini ada teman sekamar, kadang dia kepo saya ngapain ini, saya kadang terasa malu gitu. Jadi kadang saya merasa harus menutupi dengan orang-orang. Mungkin kamu bisa cari waktu luang, tempat yang kamu tuh bisa sendiri dulu untuk cerita, tempat sendiri dulu untuk kamu tuh bisa meluapkan apa yang kamu inginkan kan. Jangan sampai ada yang ganggu, karena sepertinya kamu suka terganggu kalau ada orang di sebelahmu. Oke. Nah, dari hal-hal tadi, beberapa hal yang bisa kamu lakukan, kapan kamu bisa menunjukkan perubahan baik kepada saya? Saya rasa saya membutuhkan waktu setidaknya selama masa liburan kampus ini, dan saya kembali lagi ke sini, saya akan menjadi pribadi yang lebih positif. Jadi bisa nggak kalau setidaknya saya mendengarkan sedikit beban kamu di minggu depan, apa yang sudah kamu lakukan untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kamu? Ya, tentu saja saya akan lakukan. Bagaimana saya bisa menerimanya? Apakah kamu bersedia untuk datang konseling lagi atau kamu mau via chat? Kalau bisa untuk via chat saya rasa kurang berasa gitu. Saya ingin konseling lagi, saya ingin bercerita lebih banyak lagi bagaimana perkembangan saya. Mungkin dalam seminggu ini saya akan melakukan hal-hal yang lebih produktif. Semua list-list yang saya buat, saya harap saya bisa melakukannya lebih baik lagi. Saya harap bisa melakukan hal-hal positif. Terutama saya ada bikin beberapa list yang saya lakukan, yang saya lakukan dalam hari ini, besok, dan saya bikin ada yang per minggu. Cuman saya terkendala dengan konsisten saya. Jadi saya harap
dalam minggu depan saya bisa menunjukkan perubahan saya lebih positif. Saya bisa menunjukkan diri saya yang lebih merasa hidup ini lebih berwarna, lebih menyenangkan, lebih damai dan tenang. Oke, berarti minggu depan kita jadwalkan konseling lagi dan saya harap kamu bisa membawa hal yang bisa membuat kamu berubah tadi, dari kamu misalnya, atau hal yang membuat kamu ini deh, jadwal tidur. Iya, jadwal tidur kamu udah teratur atau enggak, bangunnya, tidurnya udah pas enggak, bangun jam segini, tidurnya jam segini. Bisa untuk minggu depan dibawa? Kalau untuk jadwal tidur sendiri saya nggak tahu gimana, soalnya kadang habis kerja nih jam 10 udah pulang ke rumah, terus pas di rumah saya ngerasa belum bisa tidur, saya bakalan scroll lagi, bakalan mengulangi hal yang sama. Cuma mungkin saya akan usahakan untuk buat jadwal tidur saya untuk seminggu ke depan untuk saya tunjukkan. Oke, kamu pasti bisa. Sekarang kamu cobalah untuk mengatur jadwal tidur, mengurangi overthinkingnya tadi, dengan musik atau frekuensi atau lilin terapi, apapun yang bisa kamu lakukan untuk membuat tidur kamu lebih baik dan gak memikir yang negatif lagi. Pokoknya minggu depan saya minta kamu membawa perubahan baik dan tidak mengulangi kebiasaan buruk yang sudah kamu lakukan saat ini lagi. Oke, saya yakin kamu bisa. Karena tidak ada orang yang tidak bisa membawa perubahan kepada dirinya, asal dia punya niat, asal dia punya kemampuan, dia pasti bisa untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Kalau gitu untuk minggu depan mungkin saya bakalan tim masukan yang hal untuk konseling hari ini, saya bakalan bikin susun rencana jadwal saya untuk minggu depannya, untuk saya perlihatkan. Saya bakalan susun juga track tidur saya, bakal saya tunjukkan minggu depan. Terus boleh nggak saya minta afirmasi positif, gimana kehidupan saya ini bisa lebih hidup. Saya minta afirmasi positif dari Anda agar saya menjalani hidup saya dengan lebih enjoy. Kamu pasti bisa. Setiap kamu merasa sedih, setiap kamu merasa lelah, cobalah kamu untuk berpikir, apa sih yang membuat saya bahagia? Saya punya banyak dukungan di belakang saya punya ibu saya yang akan selalu mendukung saya punya keluarga yang mencintai saya. Ingatlah mereka, pikirkan mereka juga ingin kamu bahagia. Bukan hanya kamu yang ingin mereka bahagia, mereka juga ingin kamu bahagia. Mereka juga ingin kamu sukses, dan kamu pasti bisa. Kamu anak pertama, dan mungkin itu menjadi tekanan bagi diri kamu, tapi enjoylah. Hidup kamu milik kamu. Kamu cobalah untuk bersantai. Kalau kamu lelah, kamu bisa beristirahat, tapi cobalah nanti untuk bergerak lagi, bangkit lagi. Jangan lelah, jangan merasa kamu sendiri. Ingat, kamu gak sendiri, masih banyak orang yang peduli sama kamu. Carilah hal-hal yang bisa membuat kamu bahagia. Kamu bisa kalau kamu semangat, kalau kamu punya semangat dalam diri, kalau kamu punya niat dalam diri, kamu akan sukses. Insya Allah kamu akan menjadi orang sukses. Karena sejatinya kita itu bisa sukses kalau kita sendiri percaya sama diri kita. Kalau kita nggak percaya sama diri kita, akan sulit untuk kita bisa menjadi hal yang kita inginkan. Karena gimana kita mau ingin, gimana kita mau jadi kalau kita aja nggak percaya kan? Kita nggak percaya kita bisa, ya gimana? Jadi percayalah kalau kamu bisa. Cobalah untuk mencurahkan emosi kamu tadi di diary-nya, atur lagi pola tidurnya, kurangi overthinkingnya. Saya yakin kamu bisa menjadi orang yang lebih hebat untuk kedepannya. Ya, saya yakin hal tersebut. Oke. Kalau gitu, sepertinya sesi konseling kita berakhir. Saya lihat kamu sudah cukup tenang, sudah cukup bisa untuk lebih santai.
Mulai sekarang tugas kamu adalah dua, mencatat dan mengatur diri ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas ceritanya. Semoga kedepannya kamu menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih. Kita ketemu berarti di konseling minggu depan ya. Oke. I used to think that I